Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik untuk kita di minggu ini ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Saya akan membaca kabar baik ini untuk kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Inilah firman Tuhan kepada kita di minggu ini. Karena kurang lebih Bapak Ibu, saya kira sudah 3 tahun belum ketemu atau ya secara official resmi menyampaikan firman di sini karena COVID. Saya kira masih tepat saya ungkapkan selamat tahun baru bagi kita. Selamat tahun baru. Khususnya kepada senior kami pendeta SP, baru ini bertemu, sangat rindu sekali bertemu dengan senior pendeta yang sudah pensiun di gereja kita. Demikian juga kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui pemberitaan firman ini, apakah kabar baik bagi kita? Melalui firman yang kita baca, dengar, hayati, apakah kabar baik bagi kita? Apakah karena perbuatanmu? Apakah karena perbuatanku melakukan ini dan itu? No. Kabar baik bukan karena engkau, bukan karena aku, bukan karena good deed, perbuatan baik kita. Tetapi kabar baik adalah karena kita beriman. Karena kita beriman, dan iman itu bersumber dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu jelas. Pendengaran oleh firman Tuhan. Sebab kita beriman karena pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17.
Karena itu barang siapa yang percaya kepada Kristus, itulah kabar baik, itulah sukacita yang luar biasa yang kita alami selama kita hidup, bahkan setelah kematian kita. Manakala kita percaya sepenuhnya, percaya kepada firman itu sendiri. Dan saya boleh katakan Bapak Ibu, selama kita percaya kepada firman Tuhan yang adalah Kristus itu sendiri, engkau, saya tidak akan dipermalukan. Ada amin? Aku ini yang kuhidupi di dalam hidupku. Ini yang kusaksikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan kita, kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 11. Keyakinan seperti ini Bapak Ibu yang perlu subur, yang perlu melekat, yang perlu tancap di dalam kehidupan kita. Apakah sekolah minggu, apakah remaja, pemuda, orang tua, lansia, kita semuanya ini yang perlu subur, bertumbuh di dalam hidupmu, yaitu bahwa di saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dipermalukan. Bukankah itu menjadi sukacita bagi kita sebagai pengikut Kristus? Saya tidak akan dipermalukan. Walaupun ada orang yang mencoba mempermalukan, tapi tangan Tuhan luar biasa menjaga, mengawal kita. Barangkali kalau bercerita, banyak cerita yang bisa kita sampaikan, tapi intinya adalah hidupmu, hidupku, keluarga kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan manakala kita firman Tuhan melekat, firman Tuhan kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita. Namun bukan berarti walaupun kita percaya kepada Tuhan, tantangan tidak ada, godaan tidak ada, bukan. Yesus sendiri di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, Yesus sendiri di dalam pelayanannya juga diterpa dengan tantangan, diterpa oleh godaan, tapi Tuhan menang. Tuhan Yesus menang. Di saat Yesus hendak dicobai oleh iblis, ditawarkan ini dan itu, tapi Yesus menang. Karena apa? Karena firman Tuhan itu melekat di dalam hidupnya. Ada tertulis. Firman itu menjadi bahagian hidup Yesus. Ada tertulis, back to the Bible. Kembali kepada firman itu sendiri. Ini menjadi sukacita, bukan hanya sukacita Yesus, tetapi sukacita kita hingga saat ini. Manakala hidup kita berpusat, kita berlandaskan kepada firman Tuhan. Apakah kita bangga memiliki Yesus? Apakah kita bangga meyakini firman Tuhan yang terus menerus atau sering kita dengar di dalam kehidupan kita? Saya bangga, Bapak Ibu. Dan ini juga pesan kepada kita. Kita bangga mengimani Tuhan, mengimani firman-Nya di dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya manakala firman itu kita gali, kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Itu yang disampaikan oleh
Inang tadi. Yang berbahagia, mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan melakoninya di dalam hidupnya. Memang saya bangga, Bapak Ibu, kami keluarga bangga, anak kami yang paling kecil diterima, tidak diterima, belum diterima di GKPS sebagai vikar, tapi dia melamar menjadi perwira karir, diterima di Medan ini, testing di Jakarta, diterima, dan saat ini dia studi pendidikan di Magelang. Bangga, saya bangga, kami bangga. Tapi Bapak Ibu, kebanggaan kita, kebanggaan kami, masih ada lagi kebanggaan yang beyond, menyeberangi kebanggaan yang saya sebutkan itu, yaitu kebanggaan manakala aku dan seisi rumahku tetap memuji Tuhan, tetap melakoni firman Tuhan saat atau sampai akhir hidup kami. Itu the most happiness, kebahagiaan yang paling di dalam kehidupan. Siapa yang tidak bangga, Bapak Ibu, punya istri, punya suami yang setia, suami yang punya pekerjaan, istri yang punya pekerjaan, kita bangga. Yang mempunyai anak yang sudah studi, yang sudah berhasil, kita bangga. Kita bangga, Bapak Ibu, memiliki rumah 1, 2 rumah gedongan yang luar biasa. Tetapi ada standar, the most happiness, kebahagiaan yang melampaui itu, yaitu mendengar, melakoni firman Tuhan, mendengar, memberlakukan firman Tuhan. Inilah key, inilah kunci kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, sampaikan kepadamu saat ini, yaitu mendengar dan memelihara, melakoni firman itu di dalam hidup kita. Pemberitaan firman hari ini oleh Yakobus adalah pemberitaan yang sangat belak-belakan, sangat tegas dan jelas, keras lagi, yang menyebutkan bahwa kalau orang mengaku percaya, oke, that's okay. Kalau orang mengatakan saya bergereja, saya pengikut Kristus, tahu banyak firman Tuhan, itu oke. Tapi kalau itu tidak berdampak, kalau itu tidak dilakoni di dalam kehidupannya, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, hidup seperti itu, iman seperti itu, keanggotaan jemaat seperti itu, pada hakikatnya nekros dalam bahasa Yunani, nihil, kosong, mati. Apapun jabatan kita di sini, saya sebagai pendeta SP sebagai pendeta, Bapak pengantar jemaat, semuanya kita ini punya jabatan, Bapak Ibu semuanya punya jabatan. Tapi kekristenanmu kalau hanya nama, kekristenanku, kependetaanku kalau hanya nama, pada hakikatnya mati. Luar biasa kerasnya pemberitaan yang disampaikan oleh Yakobus kepada kita. Yakobus 2 ayat 17. Iman seperti itu pada hakikatnya adalah mati, kosong.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita terbuka akan kritik melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Keberagamaan yang hanya di mulut Tuhan tidak senang. Keberagamaan, kepercayaan hanya tampak di luar saja, outer appearance, penampakan di luar saja, tanpa dampak sesuatu apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya nihil, sama halnya bohong. Saya sangat diintrospeksi oleh nyanyian kita di dalam bahasa Simalungun dalam Haleluya 375 ayat 2. Tardidi do sedia, baik tardidi. Ringgas do marminggu sedia, baik ringgas marminggu. Bujur ganup idahon. Oh, ini bujur ya. Bujur ganup idahon, baik bujur. Indah memiliki sikap kebaikan di dalam hidup. Tapi manakala uhur ni dauh bei, bujur ganup idahon, uhur ni dauh bei, halani ai seng sasap dosamin, Tuhan ni seng ijolom ge pakkop kopon niin. Ini menjadi kritikan kepada kita. Ulang namin hita marosuh pitah bujur idahon, tapi bujur mak. Jangan kita suka seperti baik, tapi baiklah kita. Walaupun ini menjadi challenge, tantangan di dalam kehidupan beragama saat ini. Banyak beragama, tapi tidak melakoni keagamaannya. Beragama hanya identity card saja, KTP saja. Itu menurut Yakobus adalah penipu. Di sini disampaikan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Penipu. Tentu saya tidak senang kalau saya disebut pendeta penipu, PP. Bapak Ibu tidak senang disebut bapak penipu, istri penipu, anak penipu. Kita tidak senang seperti itu. Tapi mari kita baca hidup kita sendiri. Mari kita renungkan dalam hidup kita sendiri. Apakah kita masih penipu? Ini menjadi kritikan yang tegas melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam prakteknya Bapak Ibu, bisa saja saya tergoda menjadi penipu. Saya memang kadang menjadi penipu. Penipu misalnya, pendeta, do may jaham, do horman, HP do dope. Ada penipu. Dan kadang aku nggak sadar loh, pendeta, tolonglah doakan anak kami ya. Saya jawab cepat, tapi saya lupa. Kan dosa saya, pembohong dogorannya. Manakala ada kehidupan seperti itu, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita ditransform, kita dinyatakan untuk berubahlah. Katakanlah sejujurnya, kan begitu. Seperti dalam firman Tuhan itu, katakanlah ya pada saat ya, katakan tidak pada saat tidak. Selebihnya adalah dosa. Tapi itu Bapak Ibu mengatakannya, that's easy, gampang.
tapi melakukannya susah. Tapi kita bersyukur kita diingatkan oleh Tuhan melalui pemberitaan ini. Ya, kalau kita baca WA, kalau kita baca di Android kita, banyak sekali model-model penipuan yang sepertinya bagus. Sepertinya bagus, menawarkan inilah, menawarkan bunga lah, bunga uang yang begitu hebat lah, menawarkan ya pekerjaan yang hebat lah. Kadang kita tergoda, ya kita dapat apa katanya laki, keberuntungan sekian juta, satu mobil semuanya. Tapi akhirnya itu adalah bohong. Kalau ada yang menyebutkan, ya ini kau dapat rezeki, kau dapat keuntungan, hanya bayar dulu sekian katanya. Seperti pengalaman saya semalam di counternya ATM itu. Saya mendengar ada dua perempuan, saya memang mengambil uang di counter yang lain. Inilah nomor inilah buat nomor ini. Hei, adik, hati-hati kau. Itu penipuan. Dan dia bilang, Pak, sudah aku ambil duluan uangku, sudah saya nihilkan di dalam ATM-ku, tapi saya mau sampai di mana kalimat-kalimat, sampai di mana tipu menipunya. Oh, kalau begitu nggak apa-apa. Tapi ingat, dokumen aslimu bisa direkamnya, bisa dicatatnya secara otomatis. Banyak penipu. Bahkan yang sedang cantik, kalau di WA-nya itu bisa semakin cantik kan begitu. Itu penipu atau bagaimana? Kadang ya kita mau ya supaya hebat, supaya cemerlang. Tapi kita suka apa istilahnya tuh? Glowing. Ya, that's okay, glowing. Tapi waduh, ini orang Kristen ini, saya tahu ini orang Kristen ini. Dia mencoba menampilkan yang bukan sebenarnya. Jadilah diri kita sendiri. Menjadi diri sendiri. Mengimani firman Tuhan. Jangan menjadi penipu di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di sini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ya oke, boleh, bagus, dan tidak melakukannya, ini tidak bagus. Ia adalah seumpama seorang yang sedang amati mukanya yang sebenarnya di cermin. Adong do hita bapa membuat cermin. Barangkali tidak ya, tapi karena handphone sekarang sudah canggih, kita bisa bercermin. Nggo nasi inang ramah malang pala ibuan sormin ni be. Alani dong handphone. That's easy. Melihat gampang sekali melihat gambar kita. Tapi gampang melupakannya. Itu ilustrasi yang sederhana yang digunakan oleh Yakobus. Bagaimana sebenarnya hidup ini sering kita hanya melihat, hanya mengaku sebentar, hanya percaya sebentar, tetapi justru kita melupakan identitas sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang percaya bagus. Percaya bagus. Tapi kalau hanya percaya saja, kelasmu adalah kelas iblis. Kalau aku hanya percaya saja, di dalam hidupku aku sekelas dengan iblis. Mengapa? Itu bukan perkataan pendeta J.R. Sipayung, tapi firman Tuhan. Kita membaca di dalam Yakobus 2 ayat 19 itu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja,
itu baik, benar. Itu baik, tapi setan-setan juga percaya. Setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Barangkali kita percaya, tapi tidak sampai kepada gemetar. Tapi iblis percaya, trembling, gemetar dia. Karena Allah, karena kuasa Allah. Tapi hanya percaya, bukan memuji Allah, bukan menikmati kasih karunia Allah, hanya percaya. Setan-setan juga percaya. Makanya saya sebutkan tadi, kita sekelas dengan iblis kalau hanya percaya saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan bagi gereja, tantangan bagi orang percaya, tantangan kepada hamba Tuhan. Kalau hanya menyuarakan saja, kalau hanya membaca tahu firman Tuhan saja tanpa melakoninya, kalau menurut saya itu hamba Tuhan berubah menjadi hama Tuhan. Itu sedikit saja ya bedanya ya. Hamba menjadi hama. Kalau hanya tahu tapi tidak melakukan, memperlakukan, ya saya sebagai pendeta hamba Tuhan, saya akan menjadi hama Tuhan. Saya akan menjadi virus kepada jemaat. Kalau saya hanya tahu tapi ya knowing but not praising, hanya mengetahui tapi tidak memuji memuliakan Allah. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, karena itu apa yang mau kita lakukan deh? Apa yang boleh kita refleksikan? Izinkan saya merefleksikan melalui 3H. Yang pertama, wujud nyata kita mendengar, wujud nyata kita mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pakai H yang pertama, head, kepala, otak. Pakai otak kita, pakai brain, SDM yang kita miliki, bukan untuk tinggi hati, bukan untuk pamer kemampuan, tapi pakai headmu untuk sarana membantu orang lain, menolong orang lain, bahkan mencerdaskan orang lain. Jangan pelit ilmu, jangan pelit kemampuan, pakai itu untuk membantu orang lain, mencerdaskan orang lain. Saya memang sebagai dosen di STT Abdi Sabda, saya punya ilmu, misalnya ilmu Yunani. Saya gunakan ilmu itu bukan hanya untuk kebanggaan saya, tapi saya gunakan sehingga mahasiswa-mahasiswa mampu mengenal bahasa Yunani dengan baik, dan dia akan gunakan itu di dalam pelayanannya. Head. Saya kira semuanya ini, kita ini punya head. Gunakan itu untuk mencerdaskan banyak orang. Jangan gunakan itu untuk mengotak-atik yang lain, mengotak-atik sehingga menjadi merusak orang lain. Ingat itu pembangunan Menara Babel. Mereka headnya luar biasa, kemampuan entrepreneurshipnya luar biasa, tapi mereka itu gunakan kesombongan dan akhirnya menjadi keruntuhan. Yang kedua yaitu heart, hati. Hati kita, Bapak Ibu boleh saya katakan, pendengaran yang terakhir yang tidak pernah berbohong adalah ini. Ini mulut bisa saja berbohong, berkata manis, lip service, tapi ini yang di dalam ini never lie, tidak pernah berbohong. Makanya ini keputusan yang terakhir.
Jadi kalau memang udah keputusan misalnya pemuda, pemudi, janganlah keputusanmu keputusan otak untuk menjadi pasangan, memasuki maliga rumah tangga, tapi keputusan hatilah. Keputusan hati akan mewarnai keputusan-keputusan lainnya. Pakai hatimu untuk mengasihi, pakai hatimu untuk memutuskan yang terbaik di dalam hidupmu, sehingga melalui hatimu orang lain boleh melihat di luar. Seperti nyanyian kita itu bersinar. Bersinar bukan melalui otak, tapi dari dalam keluar menjadi bersinar. Dan hal yang ketiga yaitu hand. Ini hand. Bagaimana kita tanda-tanda kita sudah mensyukuri, kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Hand kita, tangan kita. Tangan ini Bapak Ibu adalah pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan. Mari kita gunakan tangan ini, perpanjangan tangan Allah. Ada amin? Perpanjangan tangan Allah. Saya membaca seorang teolog berkata, Allah tidak punya tangan lain. Allah tidak punya tangan lain selain tangan kita. Walaupun saya yakin Allah punya lengkap semuanya, tapi itulah ungkapan Dorothee Solle, Allah tidak punya tangan lain kecuali tangan kita. Artinya Allah menggunakan tanganku, tanganmu Bapak Ibu, lengan kita, kaki kita, tekad kita, dan kepedulian kita untuk mengerjakan kehendak Allah di dunia ini. Jadi ada 3 Bapak Ibu tanda-tanda bahwa kita mendengar, memberlakukan firman Tuhan. Mari gunakan pemberian Tuhan ini, otak kita, hati kita, dan tangan kita. Dan satu lagi, memang itu tidak bagian khotbah, saya akan membaca juga ayat 27 itu. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni, sejati. Ibadah yang murni dan sejati, original ibadah. Ibadah yang ori ternyata bukan hanya datang ke gereja, komat ngamit, memuji Tuhan, praise the Lord, mendengar, tapi ada aksi nyata di dalam kehidupan, yaitu peduli, berbagi, dan memperlihatkan dampak firman Tuhan yang sudah didengar lewat ibadah. Terakhir Bapak Ibu, saya haus. Ini ada aqua. Saya tidak tega menginum ini kalau ibu juga haus, kalau bapak juga haus. Saya tidak mau menikmati sendiri aqua ini. Saya mau berbagi aqua ini kepada kita. Dan saya mau bertanya, cukupkah aqua ini untuk berapa ratus orang ini, Pak Girsang? 250. Apalagi ditambah 3 sektor yang kebaktian lapangan. 3 sektor. Apakah cukup hanya aqua ini? Bagaimana jawaban kita? Cukup? Cukup Cukup? Lang. Jawaban kita adalah benar. Ada yang mengatakan cukup? Ada yang mengatakan cukup? Ambil kapas, masukkan di sini, celupkan di bibir masing-masing. Cukup? Tidak cukup juga ya?
200 sekian. Dicelupkan aja. Cukup? Cukup? Tulang pengantar jemaat? Cukup? Cukup. Ulang pala batu, ulang pala Yosop ge. Ulang pala Yosop. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu melalui ilustrasi yang sederhana ini? Benar jawabmu. Kehausan kita tidak akan terobati, tidak akan terpenuhi kalau hanya aqua ini. Tapi manakala Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menolong kita, belilah aqua semampumu, bagilah aqua itu terhadap sesama kita yang ada di sini. Itulah tandanya hidup berbagi. Itulah tandanya hidup mengasihi, hidup peduli terhadap sesama yang membutuhkan, sehingga yang tidak cukup di dalam Tuhan kita diberdayakan. Kita diberdayakan sehingga kita menikmati secara bersama-sama berkat-berkat Tuhan yang kita miliki. Tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan berbagi, dengan memperlihatkan kasih kita, kepedulian kita, apakah tujuannya? Saya mengatakan ada orang menyebut tujuannya adalah ABC. Apa itu ABC? Attendance, kehadiran, supaya banyak orang bergereja, supaya banyak orang berkebaktian, pertonggoan dan lain. Satu. Tujuannya kedua, B, buildings, supaya bangunan gereja, gedung sekolah minggu bisa diperbaiki, bahkan ditingkatkan lagi. Apakah itu tujuannya? Buildings. Atau C, yaitu cash, supaya budget yang tadi yang ditunjukkan itu 272 juta sekian bertambah. Apakah hanya itu? No. Tujuan kita sebagai tangan Allah di dunia ini bukan hanya itu, yaitu ABC, tapi FLV, sehingga banyak orang menjadi followers. Itu F, sehingga banyak orang likes, mengasihi Yesus. Dan V, sehingga banyak orang menjadi viewers, melihat, merasakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat kita, sehingga banyak orang mulutnya, tangannya, lututnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan selama hidup. Dia, aku tidak dipermalukan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh firman ini meneguhkan kami, sehingga keberimanan kami bukan hanya nama kekristenan kami, bukan hanya KTP, tapi kekristenan kami, kekristenan yang berdampak. Terima kasih Tuhan atas firman yang menegur kami, sehingga kami tidak hanya senang disebut sebagai keanggotaan gereja, tapi Tuhan meneguhkan kami, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang memeliharanya, dan orang yang melakoninya. Itulah yang berbahagia. Itulah kabar baik bagi kami pada saat ini. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Terima kasih Tuhan. Kendati pun firman ini keras, tapi tujuanmu bukan untuk menyakiti kami, tetapi untuk menyadarkan kami bahwa Tuhan rindu supaya melalui kami, mulut kami, otak kami, tangan kami, lengan kami menjadi alat anggota tubuh Tuhan, sehingga banyak orang menjadi followers, pengikut Tuhan. Banyak orang yang mengasihi Tuhan melalui perkataan dan hubungan sesama kami, dan banyak orang yang melihat, mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa akan kebenaran firman ini. Kami berdoa kepada jemaat-Mu, jemaat yang ada 3 sektor, sektor Efrata, Bethlehem dan Jerusalem yang sedang mengadakan kebaktian lapangan. Tuhan, perlengkapi mereka dan sampaikan kepada mereka bahwa kesenangan-kesenangan yang tidak wujud nyata karena mendengar dan memperlakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, itu hanya kesenangan sementara saja. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan akan teguran-Mu kepada kami, sehingga selama kami hidup, kami boleh bersinar, kami boleh bercahaya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Kadang kami Tuhan tidak sama seperti jabatan yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan itulah anugerah Yesus mau mati untuk mengampuni keterbatasan, dosa, kekurangan kami semuanya. Kami bangga meyakini Engkau. Bukan hanya menjadi sukacita, tapi kami tidak akan dipermalukan di dunia ini, apalagi di sorga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu, jemaat-Mu, baik yang sedang mengadakan kebaktian lapangan, demikian juga pemuda, demikian juga orang tua kami yang ada di sini, bahkan orang tua kami yang tidak hadir, yang karena kesakitan, karena usia atau alasan sakit penyakit. Tuhan, ingatkan kami bahwa berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan saat ini, demikian juga untuk seterusnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.